suara ini. Aku harap kamu selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku ingin sedikit bercerita tentang kisah seorang gadis yang sudah lama terluka. Kemudian bertemu dengan seseorang yang bisa membuatnya tertawa lagi. Cerita ini aku kemas dengan sangat spesial. Semoga untuk kamu yang mendengarkan bisa terhibur ya. Selamat mendengarkan. Hidup ini tidak adil. Tuhan, kenapa harus saya? Tidak tahu seberapa kerasnya Aksarasa berjuang di situasinya ini. Hidupnya berantakan dan tidak punya teman untuk mengeluh. Ibunya, Sarasa Sierra, meninggal 7 tahun yang lalu karena sakit keras. Sedangkan ayahnya, Dewa Aksara, bermain wanita dan mabuk untuk melampiaskan kesedihannya atas kehilangan istri yang sangat ia cintai. Singkat cerita, dulu hidup Aksarasa dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita yang tidak ada habisnya. Tidak heran bila semua orang yang mengenal gadis cantik ini merasa iri dengan hidupnya. Meski menjadi orang terpandang di daerahnya, Aksarasa tidak pernah memandang rendah mereka semua. Malah, ia ikut membantu mereka bekerja dan mengajak mereka untuk makan bersama. Sungguh mulia sekali hatinya. Namun sekarang batang hidungnya hampir tidak pernah terlihat dan suaranya sudah tidak lagi terdengar. Sekarang Aksarasa selalu bersembunyi di balik pintu kamar yang dulunya merupakan kamar dari mendiang ibunya. Kehilangan sosok cinta pertamanya membuat ia merasa bahwa hidupnya sudah tidak akan berwarna lagi. Hidupnya sekarang dipenuhi dengan kekacauan, kesedihan, kemarahan, dan juga kebingungan. Ia sudah tidak tahu lagi dengan siapa ia harus mengeluh. Teman. Ia sudah lama tidak berjumpa dengan teman-temannya semenjak ibunya meninggal. Satu-satunya cara yang dilakukan Aksarasa untuk melampiaskan kesedihannya adalah menyayat pergelangan tangannya dengan pisau yang ada di kamarnya. Tidak lupa, ia menuangkan air perasan buah lemon atau bahkan air panas ke lukanya itu. Ibu, aku rindu, Bu. Semenjak ibu pergi, ayah berubah. Sekarang, ayah sering mabuk, pulang malam, dan suka bermain wanita. Ibu, jemput aku ya. Aku tidak tahan jika harus menghadapi ini sendiri. Aku lelah, Bu. Aku ingin disayang, dipeluk, dimanja, dicium, dan semuanya bersama ibu seperti dulu. Ibu, aku rindu. Di setiap harinya, Aksarasa selalu meluangkan waktu untuk menuliskan surat untuk Sarasa. Ia menuliskan rasa rindu yang teramat dalam, keluh kesahnya di hari ini, sampai mencoba bersenda gurau untuk sedikit mengobati lukanya. Setelah ia menuliskan suratnya, ia membakarnya dan berharap surat itu tersampaikan kepada mendiang Sarasa. Hari ini merupakan hari ulang tahun mendiang Sarasa. Di hari yang spesial ini, Putri Sematawayang Dewa mempersiapkan diri agar terlihat cantik saat berkunjung ke makam Sarasa. Secara perlahan dan hati-hati, ia memoles wajahnya dengan riasan milik Sarasa dulu yang entah masih layak digunakan atau sudah kedaluarsa. Beres dengan wajahnya, Aksarasa langsung menggunakan gaun putih semata kaki dengan aksen renda. Sebenarnya gaun ini merupakan gaun Sarasa yang sempat dipakai saat malam sebelum ia pergi
untuk selama-lamanya. Sudah siap dengan semuanya, akhirnya Aksarasa turun ke bawah untuk bersiap ke makam ibunya. Kau persis seperti ibumu di saat muda dulu. Makam mendiang Sarasa tidak begitu jauh dari rumah. Sekiranya 2000 langkah untuk menuju ke sana. Seperti biasa, mereka berjalan kaki berdua untuk mengunjungi makam. Di sana terdapat sebuah danau dan di tengahnya ada pulau kecil. Pulau kecil tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Sarasa. Untuk sampai ke sana, mereka harus mendayung sebuah perahu kecil terlebih dahulu. Setelah sampai di pulau itu, keduanya langsung berlutut dan menangis di depan nisan. Tangisan pecah diiringi rintikan hujan di pagi itu. Aksarasa melihat sekilas wajah dewa yang penuh dengan perasaan bersalah. Sontak ia langsung memeluknya erat. Seolah mengerti juga tentang perasaan anaknya, dewa langsung membalas pelukan anaknya. Aksara dan Sarasa. Jadilah Aksarasa. Indah sekali namamu, sayang. Maafkan aku, Ayah. Tidak, aku yang seharusnya meminta maaf kepadamu. Karena kau menderita. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku di 7 tahun ini. Aku menyayangimu, Ayah. Tidak, aku yang lebih menyayangimu. Setelah selesai berkunjung ke makam dan menyeberangi danau, hujan menjadi semakin deras. Terpaksa Dewa dan Aksarasa harus kembali ke rumah. Karena hujan terlalu deras, jalan setapak menjadi licin dan arah pandang menjadi buram. Ayah, kita berteduh dulu di rumah itu. Hujan ini deras sekali. Tidak usah. Aku harus ke kota sekarang. Dengan berhati-hati, Dewa melanjutkan perjalanannya. Sialnya, petir menyambar ranting pohon dan jatuh menimpanya. Untung saja hanya ranting berukuran sedang, sehingga tangan Dewa dapat menahannya. Setengah perjalanan sudah dilewati. Dewa berusaha untuk berjalan cepat agar segera sampai tujuan. Sayangnya, hujan sampai detik ini tidak kunjung mereda. Ia pun memaksakan diri untuk berjuang mati-matian agar bisa menerobos derasnya hujan. Namun, nasib nahas menimpanya. Banjir dan longsor turun secara bersamaan dan menghantam Dewa. Di situ, Dewa berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mencari dahan kayu yang bisa dijadikan alat bantu. Namun sayang, tidak ada satupun kayu yang ditemukan. Akhirnya, Dewa pun hanyut terbawa air. Longsor! Aksarasa kaget mendengar teriakan itu. Ia langsung teringat dengan ayahnya yang sedang berada dalam perjalanan kembali ke rumah. Semoga Ayah baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Aksarasa langsung berlari mencari Dewa. Dimulai dari ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi,
hingga kebun di belakang rumahnya. Satu persatu ia menanyai para pelayan apakah ayahnya sudah kembali. Namun, mereka semua berkata, Sampai detik ini, Tuan belum kembali, Nona. Nona, tadi Tuan sudah kemari. Sekarang, dia sedang dalam perjalanan menuju kota. Jadi, Nona jangan khawatir. sudah sebulan lebih Dewa tidak kunjung pulang. Setiap hari, Aksarasa mengkhawatirkannya. Ia khawatir bila Dewa melupakannya dan ia memiliki keluarga baru di sana. Untuk melampiaskan kekhawatirannya, lagi-lagi ia menyayat pergelangan tangannya dengan pisau. Tidak lupa ia menuangkan perasan air lemon ke bagian lukanya. Perih, sangat perih. Namun sedikit pun tidak dirasakan olehnya. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, kali ini Aksarasa akan ke sebuah taman labirin yang tidak jauh dari rumahnya. Setiap kali ia merasa sedih dan ingin menyendiri, ia selalu mengunjungi tempat ini. Di tengah labirin ini ada sepetak tanah yang cukup luas. Di situ ada bangku kayu panjang, kolam ikan dengan air mancur yang indah, dan beragam warna bunga tanaman rambat yang menghiasinya. Di sana juga ada sebuah kotak musik lama. Entah milik siapa, tetapi itu sangat membantu Aksarasa untuk menenangkan pikirannya. Saking sering mengunjungi tempat itu, Aksarasa tahu benar jalan mana yang harus ia ambil. Namun tidak untuk hari ini. Ia tersesat. Berkali-kali ia mencoba, tetapi hasilnya nihil. Ada apa denganku? Kenapa aku jadi seperti ini? Apa jangan-jangan ada yang merubah jalannya? Tidak mungkin. Mana mungkin ada orang yang mengubah pola labirin seluas ini? Atau jangan-jangan ada hantu yang sedang menjahiliku? Atau mungkin aku sedang diguna-guna? Cukup. Kau terlalu berlebihan, Aksarasa. Kecemasan yang ia rasakan mulai menjadi-jadi. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya mulai berkeringat, dan dadanya mulai sesak. Ia hanya bisa bertahan sendiri. Ingin berteriak, tetapi Aksarasa terjatuh tidak sadarkan diri. Tempatnya sangat indah. Ada sebuah danau dengan pulau kecil di tengahnya. Persis seperti makam mendiang ibunya, Sarasa. Di sana terdapat seorang wanita menggunakan gaun putih rendah. Laki-laki sama seperti Sarasa. Ternyata memang benar. Itu Sarasa, ibu Aksarasa yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Ibu, sekali saja, Bu. Aku ingin memelukmu. Aku rindu, Bu. Rindu sekali. Kembalilah. Mereka menunggumu, sayang. Bangun, Nona. Cubit aku. Aku pasti bermimpi. Kau tak apa? Mari ku bantu. Terima kasih ya sudah membantuku. Kau kerap kemari. Iya, Nona. Mereka berjalan pelan, beriringan sambil mencari jalan menuju taman tengah labirin. Di sepanjang jalan, mereka hanya terdiam.
Sesekali kedua mata mereka berpapasan. Canggung. Pasti dan sangat canggung. Perasaan apa ini? Tidak lama kemudian, sampailah mereka di tengah labirin. Entah mengapa, suasana kali ini sangat berbeda. Biasanya hanya ada sepi, haru, dan dingin. Namun, sekarang ada sedikit bumbu romansa di sini. Kau Aksarasa bukan? Kau tahu namaku? Manusia mana yang tidak mengenalmu? Perkenalkan, aku Hanaka. Senang berkenalan denganmu. Berjanjilah, besok kau akan kemari lagi. Ibu, aku ingin bercerita. Tadi aku bertemu dengan seseorang. Namanya Hanaka. Indah ya namanya. Akhirnya aku memiliki teman lagi. Tapi Bu, aku tidak habis pikir. Dia baik sekali. Ibu, aku senang. Akhirnya aku memiliki teman lagi. Di malam harinya, Aksarasa tidak bisa tidur. Pikirannya masih berlari-lari sambil membayangkan sosok Hanaka. Ia sudah tidak sabar datangnya hari esok untuk kembali menikmati suasana taman bersama Hanaka. Jangan datang terlambat. Aku tidak suka menunggu. Selamat malam, Hanaka. Waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Pagi yang cukup cerah dengan ditemani bau hujan sisa semalam. Aksarasa mulai mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Hanaka. Gaun selutut berwarna coklat muda telah membalut tubuh rampingnya. Rambut hitamnya dibiarkan terurai natural. Agar tidak terlihat pucat, ia memoleskan sedikit perona bibir. Wah, Nona cantik sekali. Terima kasih. Aku pergi dulu. Jantung Aksarasa berdetak lebih kencang dari biasanya. Mungkin karena ia sudah tidak sabar bertemu dengan Hanaka. Wajahnya yang dulunya tertunduk lesu, sekarang kembali sumringah. Sepertinya aku harus bercerita tentang masa kecilku. Namun, apakah dia akan menyukainya ya? Mungkin aku harus bercerita tentang keseharianku. Jangan. Pasti dia akan bosan. Atau aku ajak saja ia ke makam ibu ya? Ide bagus. Namun, aku tidak yakin dia akan mau. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan nanti? Aku gugup sekali. Sampai saat ini, Hanaka belum kunjung datang. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Aksarasa pun kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Di perjalanan, wajahnya tampak sedih dan lesu. Ia berteriak sembari menyayat pergelangan tangannya dengan kukunya sendiri. Ia juga menangis penuh kekecewaan. Hatinya hancur karena harapan yang pupus. Luka yang sejenak terkubur kembali terbuka lagi dan semakin menjadi-jadi. Malang sekali gadis itu. Setibanya di rumah, Aksarasa langsung berlari dan mengunci kamarnya rapat-rapat. Disiapkannya obat tidur yang sempat ia beli dulu, dan pisau dapur yang sengaja ia sembunyikan di bawah ranjang. Pertama-tama ia meminum segenggam obat tidur itu. Kemudian ia mulai menyayat-nyayat kembali pergelangan tangannya. Gadis malang itu tidak merasakan perih sedikit. Ia baru merasakan perih
saat ia menuangkan perasaan air lemon ke lukanya. Itu pun hanya sedikit, katanya. Sambil menangis, Aksarasa berjalan mendekati jendela kamarnya. Ia melihat ke arah bawah. Tinggi sekali. Hal ini menjadi kesempatannya untuk bertemu dengan ibunya. Ibu, aku takut. Dari luar kamar, para pelayan histeris mendengar teriakan Aksarasa tadi. Beberapa pelayan berusaha untuk mendobrak pintu kamarnya. Namun, nihil hasilnya. Pelayan yang lain mencoba untuk mencari kunci cadangan, tetapi kunci itu tidak kunjung ditemukan. Sebentar, biar saya saja. Aksarasa, buka pintunya. Sebenarnya, beberapa menit sebelum suara petir terdengar, Hanaka sudah tiba di rumah Aksarasa untuk bertemu dengannya. Suara Aksarasa sudah tidak terdengar lagi, membuat Hanaka dan seluruh pelayan panik. Lalu dengan sekuat tenaga, Hanaka mendobrak pintunya bersama dengan pelayan pria yang lain. Melihat Aksarasa terduduk lemas dengan tangan yang penuh luka di sudut kamar, Hanaka langsung membopongnya untuk membaringkannya di ranjang. Maaf, bila membuatmu menunggu lama. Sebenarnya, aku tadi juga sedang menunggumu. Tetapi di depan gerbang masuk labirin. Sekali lagi maafkan aku ya. Aku janji akan selalu menemanimu. Secara perlahan, Hanaka mulai membasuh tangan Aksarasa yang penuh luka. Melihat gadis itu kesakitan, Hanaka langsung memeluknya untuk menenangkan hatinya. Jangan sedih, Nona. Aku di sini. Keesokan harinya, kondisi Aksarasa mulai membaik. Senyum manisnya sudah kembali terbit. Selamat pagi, Nona manis. Coba tebak, siapa yang sudah datang pagi-pagi begini? Tiba-tiba, muncullah Hanaka di hadapannya. Ia terkesiap melihatnya, dan pipinya mulai memerah seperti tomat. Spontan dirinya langsung berlari keluar rumah untuk menutupi rasa malunya. Ia berteriak kegirangan, lalu berputar seraya melompat-lompat dan tidak menyadari bahwa Hanaka berada tepat di belakangnya. Laki-laki itu hanya tertawa kecil melihatnya, seraya mengacak-acak rambutnya. Untuk menghibur Aksarasa, Hanaka mengajaknya untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda. Dalam perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba Hanaka menyuruh Aksarasa untuk berpegangan di pinggangnya agar Aksarasa tetap aman. Ibu, ini laki-laki yang aku ceritakan kemarin. Tampan ya? Dia juga baik. Pagi tadi saja, dia sudah ada di rumah dan memberi kejutan tentunya. Aku senang, Bu. Andai ibu masih ada di sini, pasti ibu akan senang juga melihatnya. Hari itu membuat Aksarasa yakin bahwa Hanaka adalah orang yang akan selalu ada untuknya. Ia tidak perlu lagi memikirkan ayahnya yang sampai sekarang tidak kunjung pulang. Tidak terasa, sudah hampir 6 bulan Aksarasa dan Hanaka bersama. Menyandang hubungan tanpa status membuat Aksarasa semakin bertanya-tanya dan ragu.
Sebenarnya, dia ini menganggap aku apa? Haruskah aku bertanya? Namun, jika aku bertanya, aku takut jika dia akan meninggalkanku. Selama 6 bulan itu, Aksarasa diselimuti dengan keraguan terhadap Hanaka. Datang dan pergi sesuka hati. Itulah yang selalu dilakukan Hanaka. Aksarasa tahu bila Hanaka memiliki kehidupannya sendiri, tetapi kedatangannya dan kepergiannya itu sangat tidak jelas. Mungkin dengan situasi yang seperti ini, Aksarasa dituntut untuk lebih mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Ditambah lagi dengan ayahnya yang sampai detik ini belum juga kembali. Kecemasan dan kesedihan Aksarasa menjadi-jadi. Mungkinkah Hanaka akan kembali lagi? Atau malah ayahnya, Dewa Aksara, yang akan kembali dengan berbagai kejutan? Semua itu masih menjadi misteri. Aksarasa yang periang kembali menjadi Aksarasa yang pemurung lagi.